Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Risa Melia dari mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Fisika. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang metode regresi polinomial. Nah, selain itu saya akan sedikit menjelaskan juga tentang interpolasi linear. Nah, di sini ini merupakan program utama untuk regresi polinom. Di sini ada import numpy, kemudian ada from polyfit import. Nah, di sini kita akan memanggil modul polyfit karena kita menggunakan fitting polinom. Kemudian ada import matplotlib pyplot splt ini untuk membuat grafiknya. Kemudian kita ada input data. Untuk X datanya itu merupakan waktu dan Y-nya itu adalah kecepatan. Nah, kita sesuaikan dengan studi kasus yang akan kita analisa. Kemudian di sini ada nanti itu polyfitnya itu membutuhkan inputan dari X data dan Y data. Kemudian nanti akan terprint koefisien dengan nilai koef yang telah didefinisikan sebelumnya. Kemudian di sini ada setelah di running akan muncul grafik antara waktu terhadap kecepatan terhadap waktu. Dengan isi datanya itu ada data dan regresi polinomnya. Ketika kita di sini akan menganalisa regresi linear, regresi polinom, maka kita memerlukan polyfit ini ya, memerlukan modul polyfit. Untuk selanjutnya kita akan berpindah ke program polyfit. Nah, sekarang kita ada di program polyfit. Polyfit ini memerlukan library numpy, math, dan modul Gauss pivot. Nah, Gauss pivot ini nanti akan ada modulnya sendiri, dan ini merupakan modul dari polyfit yang diperlukan untuk program utama dari regresi polinomnya. Kemudian ada modul Gauss pivot. Gauss pivot ini akan diperlukan untuk modul polyfit yang akan dipanggil di program utama. Nah, di sini itu kita memerlukan library numpy dan import modul swap dan error. Swap dan error ini itu tidak begitu diperlukan, jadi ketika tidak menggunakannya pun tidak bermasalah. Nah, ini merupakan modul error dan swap yang akan digunakan. Nah, ketika kita merunning program utama dari regresi polinom, maka akan tampil idle shell-nya langsung polinom order. Nah, di sini kita dapat memilih order 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk yang lebih simple, kita menggunakan polinom order 1 terlebih dahulu, kemudian enter, dan akan terprint koefisiennya itu adalah 20 dan 20 dengan standar deviasi 0. Kemudian coba kita masukkan polinom order 2, maka akan terprint koefisiennya yaitu 20, 20, dan min 0 dengan standar deviasinya 0. Nah, di sini tidak begitu terlihat perbedaan antara order 1 dan order 2, maka yang akan lebih terlihat itu pada order 3. Nah, ini merupakan grafik dari kecepatan terhadap waktu yang hasil dari merunning program utama dari regresi linear. Nah, di sini untuk dot birunya itu adalah datanya, dengan garis orange-nya itu adalah regresi polinomnya. Dari interpolasi. Nah, di sini kita memerlukan library numpy, math, dan library matplotlib
untuk perhitungan dan menampilkan data, dan untuk modul Python Poly. Nah, di sini itu kita memasukkan X dan Y datanya, yaitu 3, 6, dan 9, 39, 96, 171. Kemudian kita definisikan bahwa A itu koefisien dari X yang akan dimasukkan data X data dan Y data. Kemudian akan terprint T, kemudian A interpolasi dan A eksak. Kemudian kita di sini akan menampilkan grafik perpindahan terhadap waktu. Mungkin kita langsung saja merunningnya. Nah, setelah di running maka akan muncul data dari T, A interpolasi, dan A eksaknya. Nah, di sini T-nya itu dengan hanya itu 0,5, kemudian A interpolasi dengan A eksaknya itu sangat mirip, maka dapat dikatakan bahwa interpolasi ini bekerja dengan baik. Nah, ini merupakan perbandingan data antara interpolasi Newton dan nilai eksaknya. Nah, di sini itu hampir tidak terlihat perbedaannya karena memiliki hasil nilai yang sangat sama antara data interpolasi Newton dan eksaknya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.